warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat tarawih Masjid An-Nasr yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya juara kita semua sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan sudah kita dapat laksanakan kewajiban ibadah puasa. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah puasa yang sudah kita lakukan diterima serta mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari yang masih panjang, yang masih tertinggal, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian, termasuk kita di sini insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, topik yang diberikan dan dimintakan kepada saya adalah mencari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu topik yang luar biasa, yang dalam dunia tasawuf disebutkan dengan al-hubbu fillah atau mahabbah ilahiyah atau mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta ini harus kita cari. Maka mencari cinta yang dalam bahasa Arabnya sering disebut dengan al-hubbu, al-wuddu, al-ishku, dan seterusnya. Banyak term-term yang digunakan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai salah satu sifatnya adalah al-wadud, adalah yang maha dicintai, maha mencintai. Dalam perjalanan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun perintahnya, termasuk puasa, tujuannya adalah menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita. Maka sebagai contoh misalnya dalam kewajiban ibadah puasa, ayat yang selalu kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa Allah mulai perintah yang akan disampaikan menyapa orang-orang yang beriman dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu? Dalam bahasan ilmu Al-Quran ada yang disebut dengan istilah wujuhul mukhatabat, arah dari perintah, arah dari seruan yang disampaikan pencipta kepada kita sebagai hambanya. Salah satunya ya ayyuhalladzina amanu. Ini disebut dengan seruan, ajakan, perintah yang di dalamnya disebut dengan khitabut tasyrif, khitabut takrim.
panggilan kemuliaan, panggilan kehormatan, sekaligus kedekatan dan keakraban antara yang akan menyampaikan perintah dengan yang menerima perintah itu. Siapa itu? Orang-orang yang beriman, orang yang imannya sejati, ikhlas, murni. Disitulah perintah itu diarahkan. Ketika menyebutkan apa yang diperintahkan dalam ayat ini, Allah tidak menyebutkan jati dirinya, tapi dengan menggunakan kata kerja yang dalam kajian disebut dengan mabniyun lil majhul. Kutiba, diwajibkan alaikumusiyam, kepada kalian berpuasa. Pertanyaannya, siapa yang mewajibkan puasa itu? Jawabannya adalah yang memanggil kalian, yang menyeru kepada kalian dengan seruan kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keistimewaan, keakraban, dan kedekatan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan hadis Nabi. Hadis Nabi, Allah itu disebutkan. Sebagai contoh misalnya ketika Nabi bersabda, Ramadan, kata Nabi, syahrun, adalah bulan. Kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu. Faman samahu wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bulan itu Allah wajibkan kepada kalian puasanya. Aku anjurkan kepada kalian untuk menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa di siang hari, malamnya menghidupkannya dengan qiyamul lail, dengan imanan wa ihtisaban, keimanan yang sejati dan murni, didasari oleh keimanan dan semata-mata mengharapkan pahala dan ganjaran hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diampunkan dosa-dosanya masa lalu. Ini sebagai contoh. Maka pembahasan al-hubbu, al-mahabbatu, kalau kita jelaskan, itu tulisan-tulisan itu tidak ada yang kecil. Tulisan sekitar 600 halaman, 700 halaman. Ada yang bercerita tentang al-hubbu fil Quran, cinta dalam Al-Quran saja. Diangkat semua term istilah yang berkaitan dengan al-hubbu itu, cinta itu. Maka ketika kita berbicara apa itu cinta, banyak para as-sufiyun, pakar-pakar ilmu tasawuf, Al-Kalabadi dan lain-lainnya menyebutkan bahwa cinta itu sulit untuk didefinisikan. Karena cinta itu adalah condong, dia cenderung kepada sesuatu. Al-mail ila syai', cenderung dia kepada sesuatu. Nah, kecenderungan itu tidak bisa dia diukur dengan kata-kata. Maka untuk cinta kepada Allah dengan menggunakan kata apa saja, al-hubbu, al-mahabbatu, al-ishqu, dan lain-lainnya, memberikan gambaran bahwa manusia harus selalu cenderung, condong, dan selalu berada Allah itu di dalam hatinya, dalam keimanannya. Kenapa? Karena Allah itulah yang menciptakannya. Nah, dalam perjalanannya bagaimana kita menumbuhkan cinta itu? Al-Quran menjelaskan dalam ayat 31 surah Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, sekiranya kamu itu cinta kepada Allah, maka
buktikan cinta itu untuk mengikuti aku. Kalau kalian mengikuti aku, yuhibbukumullah. Allah akan membalas cinta itu dengan cinta kembali. Di samping wa yaghfir lakum dzunubakum, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa dan kesalahan kalian. Maka dari itulah di dalam perintah-perintah Allah, apapun perintahnya ada tujuan. Tujuannya itu kembali kepada kita sendiri untuk menjadikan apa yang diperintahkan itu sebagai wasilah, media untuk menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cinta itu sudah berbalas, misalnya ibadah puasa, kita lakukan dengan sebaik-baiknya, karena dia merupakan ibadah sirriyah, rahasia. Tidak ada yang tahu dengan kualitas puasa kita, kecuali kita sendiri sebagai pelakunya dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta kita. Istri kita pun tidak tahu dengan kualitas puasa kita. Bisa saja kita sahur bersama, pagi-pagi kita ke kantor, ketika istirahat siang, siapa tahu kita bisa saja pergi masuk ke tempat-tempat yang kepalanya tidak kelihatan tapi kakinya kelihatan dari bawah. Itulah restoran-restoran yang terbuka itu. Masuk dia ke situ, makan 5 bungkus, minumnya 5 botol, ke kantor lagi, sampai pulang ke rumah pura-pura dia lemes-lemes. Ditanya sama istri, "Mas, masih puasa mas?" "Iyalah, saya lemes begini kok." Siapa yang tahu? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka posisi kita sebagai hamba tidak boleh melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu senantiasa mengawasi kita, yuraqibuna, mengawasi, memperhatikan kita. Maka pengawasan Allah jangan disamakan dengan pengawasan manusia biasa. Karena Allah itu la ta'khuzuhu sinatun wa la naum, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Bagaimana mau kita bohongin? Nah, disitulah akan tertanamkan kita selalu mengingat siapa yang menciptakan itu. Kalau kita selalu mengingat Allah, maka dipastikan Allah akan membalas ingat juga kepada kita. Maka kalau kita tanamkan cinta kita kepada Allah, Allah pun akan membalas cinta itu kepada kita. Ayat 153 dari surah Al-Baqarah, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Ingatlah kalian kepadaku. Kalau kalian ingat kepadaku, aku, kata Allah, pasti akan ingat kepada kalian. Zikir kepadaku, mengingat aku, karena apapun yang kalian miliki, semuanya itu tidak ada miliknya kalian, tapi itulah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemberian Allah kepada kita itu sebagai bukti bahwa Allah cinta kepada kita. Maka kita diwajibkan bersyukur. Disebutkan fazkuruni azkurkum washkuruli, syukurlah kepadaku, wala takfurun, jangan kamu menjadi orang-orang yang lupa, kacang lupa kulitnya. Kita semuanya ketika dilahirkan di dunia la ta'lamuna syai'an, tidak punya apa-apa. Yang kita bawa hanya tangis. Tidak ada yang lahir langsung doktor, tidak ada yang lahir langsung profesor, tidak ada yang lahir langsung punya rumah, punya mobil, tidak ada. Kita harus ingat itu. Maka dikaitkan zikir itu dengan syukur. Al-Imam Ibnu Katsir
Abul Fida Ismail Ibni Katsir, seorang mufassir terkemuka pada abad ke-8 yang wafat 774 Hijriah. Di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat itu menyebutkan sebuah hadis kursi. Pada waktu itu diceritakan Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertanya kepada Allah, "Kaifa ashkuruka ya Rabbi?" Bagaimana aku bersyukur kepadamu wahai Tuhanku? Allah menjawab dalam hadis kursi itu, "Tadhkuruni wa la tansani." Engkau senantiasa zikir kepadaku dan jangan lupakan aku. Fa idza dzakartani faqad syakartani. Kalau kamu selalu menyebut namaku, maka dipastikan kamu masuk dalam kelompok hamba-hambaku yang mensyukuri nikmat dan karuniaku. Tapi wa idza nasitani faqad kafartani. Kalau kamu sudah lupakan aku, berarti kamu masuk dalam kelompok orang-orang yang kufur terhadap nikmat dan karuniaku. Nah, memupuk cinta ini, maka setiap saat mulut kita, hati kita tidak boleh lupa kepada pencipta kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi ajarkan, kita mau tidur, sebut nama Allah. Bismikallahumma ahya wa bismika. Begitu bangun, disuruh ingat lagi. Zikir lagi kita kepada Allah. Begitu bisa ke belakang, kita ke toilet, disuruh zikir lagi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Begitu keluar apa? Alhamdulillah alladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Semuanya zikir. Mau pakai baju ada zikirnya. Mau keluar rumah ada zikirnya. Ini memberikan makna bahwa kita sebagai hamba harus selalu ingat kepada pencipta dalam rangka menumbuhkan, mencari cinta kasih sayangnya pencipta itu, Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa diwajibkan untuk apa? La'allakum tattaqun. Di dalam akhir surah An-Nahl Allah sebutkan bahwa Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah akan bersama orang yang bertakwa dan orang yang senantiasa dan selalu berbuat kebaikan. Kita pernah mendengar cerita seorang wanita, Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah dalam perjalanan hidupnya ada sesuatu yang kurang menggembirakan, tapi akhirnya dia taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama taubatnya itu terkenal apa yang disebut dengan konsep mahabbah ilahiyah, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bukti cintanya? Beliau kebetulan seorang hafizah, hafal Al-Quranul Karim. Maka selama 40 tahun sisa dari umurnya tidak pernah keluar sesuatu dari mulutnya melainkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Diajak berbicara apa saja, komentarnya apa saja, yang keluar itu adalah ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ketika kita membaca Al-Quran, Allah dengarkan. Ketika kita membaca Al-Quran, berarti kita berkomunikasi dengan Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, kita berdialog dengan Allah. Kalau kita sudah bisa berdialog dengan Allah, akan tumbuh cinta itu, dan Allah juga akan mencintai kita. Maka di bulan Ramadan ini juga kita dianjurkan untuk senantiasa melakukan semua kegiatan
apapun, termasuk kewajiban ibadah puasa itu sendiri. Di dalam sebuah hadis qudsi dikatakan kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Semua amal perbuatan manusia itu untuknya kecuali puasa, kata Allah. Puasa itu untuk siapa? Fa innahu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalihha. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasan ganjaran pahalanya. Maka pembahasan cinta itu, bagaimana supaya cinta itu berkembang, tersemaikan, dan kita akan rasakan itu, jawabannya adalah sejauh manakah kita dapat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sejauh manakah pula kita dapat menjauhkan diri dari segala larangan-larangannya. Maka itulah yang disebut dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takwa menjadi wasilah, menjadi media untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam perjalanan hidup para aulia, para as-salihin, itu kita temukan mereka tidak tidur. Tidak tidur, bukan tidak tidur jaga nonton bola, bukan. Jaga dalam arti kata zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Tertumbuhkan di situ cintanya yang luar biasa. Itulah yang disebut dengan istilah mujahadah, riyadhah. Para ulama-ulama yang mendapatkan maqamul wilayah itu tidak didapatkan serta-merta begitu saja, tidak, melalui satu perjuangan panjang. Lidahnya tidak pernah berhenti zikir. Kalau sekarang tasbih dibawa kemana-mana, tasbihnya kalau takut yang begitu nanti tasbih yang macam-macam yang otomatik itu, bukan untuk takabbur, bukan. Untuk apa? Supaya lidah kita ini selalu ingat kepada Allah. Tidak disebutkan hatinya selalu tersambung dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melalui proses panjang, ada yang 6 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun, melakukan sesuatu yang menjadikan Allah itu cinta kepada dia. Kalau Allah sudah cinta, Allah berikan maqam, namanya maqamul wilayah. Kalau sudah ada wilayahnya, kewaliannya, maka nanti Allah berikan lagi berkat cintanya yang setia itu, namanya karomah. Setelah karomah diterima, diberikan penglihatannya sama dengan penglihatan Allah, langkahnya sama dengan langkahnya Allah, mulutnya ngomong sama dengan mulutnya Allah. Itulah namanya mukasyafah, kasyaf. 6 tahun, paling tidak 6 tahun. Kita pernah mendengar misalnya siapa, tidak usah yang habaib, yang orang Indonesia saja, Kiai Khalil misalnya, Kiai Khalil Bangkalan, Syekhana Khalil, yang wafat 1966 yang lalu. Beliau bermujahadahnya lebih kurang 6 tahun, dapat maqam, wilayah, karomah, mukasyafah. Akhirnya apa? Disebutlah di sana dengan Syekhana Khalil, guru, syekh, ya, tuan guru yang bernama Khalil di Bangkalan, menjadi rujukan. Ketika orang datang ingin menyampaikan sesuatu, orang itu belum ngomong, tapi kiainya sudah tahu duluan. Kalau di mana? Di Banten dulu kita kenal dengan Kiai Dimyati, Pandeglang, mukasyafah. Saya saksikan sendiri.
Orang datang, dia kebetulan sakit. Sakitnya itu sudah berobat kemana-mana, tidak baik-baik. Saya duduk di belakangnya, karena beliau ini tradisinya antara maghrib dengan isya sholat terus. Nanti kalau ada orang di belakangnya yang memerlukan bantuan dia, sini, kamu begini, ada air enggak? Ada, bawa aqua, bawa. Bacanya pulang sana, sembuh. Itu mulutnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu dia. Ya, tahu dia. Begitu juga Syekhana Khalil. Syekhana Khalil itu pada satu saat beliau memanggil orang biasa hari Jumat, habis Jumat diajak makan ke rumah dia. Rotubah namanya. Diajak makan, semua orang dipanggil. Rumahnya tidak cukup, pakai rumah sebelahnya, tidak cukup rumah sebelahnya lagi. Lebih kurang 800 sampai 900 orang yang diajak makan. Tapi menyembelih kambingnya hanya seekor. Dipanggil tukang masaknya. Kata tukang masaknya, Pak Yai, ini tamunya Pak Yai semua. Iya. Terus dapur yang lain mana Pak Yai? Oh, tidak ada, hanya ini saja yang kamu masak saja. Kata tukang masaknya, saya pamit Pak Yai, mau pergi saja Pak Yai, benjol kepala saya nanti. Ada apa kata Pak Yai? Tidak bakal cukup. Oh begitu, buka masakanmu. Karomahnya dikeluarkan. Dia pegang itu, baca salawat saja katanya, salawat sudah. Tutup, nanti ketika menciduk nasinya, jangan lihat nasi itu, ciduk saja. Ternyata semua orang makan. Begitu selesai semua dan kembali, Kiai datang. Bagaimana masakanmu? Kata Pak Kiai, tidak boleh dilihat. Sekarang coba dilihat, masih ada tidak? Ternyata masih ada separuh. Padahal kambingnya satu. Ya, orang bisa makan sekian. Itulah kalau pada masa Nabi, pada Ghazwah Al-Ahzab, ya, itu disebut dengan taksirul Khalil, mukjizat. Di sini dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai karomah. Contoh lain lagi misalnya, kalau di daerah Palembang itu mukjizat itu apa? Karomah itu dijadikan sarana dakwah oleh para aulia waktu itu. Di zaman Belanda itu selalu Belanda ini ngejar para kiai, para habaib, apalagi kadang-kadang fatwanya tidak sesuai dengan akal pikirannya. Ada seorang ulama waliullah di Palembang itu namanya Muara Ogan, Kiai Muara Ogan di Kertapati itu. Beliau seorang waliullah. Pada satu malam beliau dalam ceramahnya mengatakan, setiap ada air pasti ada ikannya. Menyebar, jadilah fitnah. Sampai kepada Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal kata Gubernur Jenderal, besok kita datangin dia. Bawakan kelapa muda yang ada airnya. Begitu ditemui, ada apa kata Pak Kiai? Semalam Pak Kiai sudah menyampaikan fatwa yang menyesatkan umat. Apa itu? Setiap ada air ada ikannya. Itu keliru. Kata Kiai, di mana kelirunya? Di mana? Tak sampaikan saya keliruannya apa? Dibawanya lah dogan tadi itu, kelapa muda. Ini ada airnya, ada enggak ikannya? Kata Kiai, buka. Ada ikannya. Begitu dibuka, ikan itu lompat menabrak kepalanya, mukanya. Itu ikan dasaran saja, kata Kiai. Kamu itu bodoh. Pamit dia, malu, pergi. Yang ngawal-ngawal itu akhirnya menyatakan diri masuk Islam. Oh, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, sesuatu yang luar biasa. Begitulah para ulama untuk menanamkan cinta itu dengan tahajud, dengan qiyamul lail, dengan melakukan sesuatu yang disebut dengan riyadhah, mujahadah,
dan setiap saat hanya nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan. Itulah cara untuk menumbuhkan cinta kita kepada Allah. Dari cinta itu kasih sayang Allah akan selalu bersama kita. Sekian sekedar renungan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.